Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana tadi sudah melaksanakan pembiasaan salat duhanya? Alhamdulillah sudah semua ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari yaitu pembelajaran IPA, kemudian akidah ya. Nah, untuk sebelum memulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari yaitu tentang tematik 4, tema 1, subtema 1, mata pelajaran IPA ya, atau ilmu pengetahuan alam. Waktu kelas 3 mungkin anak-anak tidak ada pembelajaran IPA ya. Nah, di jenjang kelas atas yaitu 4, 5, 6 ada pelajaran IPA. Di muatan pelajaran IPA yang pertama kita akan membahas tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Coba anak-anak tahu nggak apa itu bunyi? Ya, Ibu ambil contoh. Misal ya, kalian tahu apa itu gitar? Sebuah gitar jika didiamkan saja, apakah akan menghasilkan bunyi? Atau sebuah gitar jika dimainkan apakah akan menghasilkan bunyi? Nah, gitu ya. Jelas ketika gitar tidak dimainkan maka tidak akan menghasilkan bunyi. Karena apa? Karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih ya benda yang bertemu dan saling menghasilkan getaran. Itu. Kemudian, di dalam pembelajaran ini kita akan membahas pengertian bunyi, kemudian syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi, dan media ya, maaf itu media. Media perantara bunyi. Apa aja medianya? Kemudian yang pertama, pengertian bunyi. Ya, bunyi itu artinya sama dengan suara. Artinya bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Coba anak-anak sambil menepukkan kedua tangannya. Ketika tangan kanan dan tangan kiri saling bertemu, apakah akan menghasilkan bunyi? Jelas ya, ada tepukan tangan. Berbeda jika tangan kanan dan tangan kiri hanya saling berhadapan saja, tidak digerakkan. Ya, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu tercipta apabila bertemunya dua benda gitu. Kemudian di sini ada contoh, kalian bisa mempraktikkan di rumah ya. Mungkin anak-anak di rumah ada penggaris, silakan anak-anak simpan penggaris di ujung meja. Kemudian setelah disimpan, di sini letakkan penggaris plastik secara memanjang di tepi meja ya. Kemudian geser. Setelah digeser, coba kalian gerakkan penggaris tersebut ya. Apakah ada bunyinya atau tidak? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua atau B, syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Yang ketiga, adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi. Yang pertama, adanya benda yang bergetar. Jelas ya, seperti tadi ketika kita sedang melakukan tepuk tangan. Jika tangan tersebut tidak saling bertemu atau tidak ditepukan, maka tidak akan adanya bunyi ya. Kemudian yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Yang ketiga, adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi, yaitu indera pendengaran. Apa itu indera pendengar? Iya, betul, yaitu telinga. Nah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah
lahir dengan keadaan sempurna ya. Pendengaran kita sempurna, penciuman kita sempurna, tangan kita, anggota tubuh kita sempurna ya. Sehingga kita bisa mendengar suara atau kita bisa mendengar kicaunya burung, bisa mendengar alat-alat musik yang dibunyikan begitu ya. Nah, kemudian itu 3 syarat terjadinya bunyi ya. Kemudian yang berikutnya ada sifat-sifat bunyi. Ya. Yang pertama dapat merambat. Nah, nanti Ibu akan dijelaskan di bawah ya. Kemudian yang kedua termasuk gelombang longitudinal. Yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, yang kelima dapat diuraikan dan lain-lain. Selain sifat-sifat bunyi, ada juga sumber bunyi ya. Maksudnya sumber bunyi itu apa aja sih sumber bunyi itu? Jadi sumber bunyi itu semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, benda apapun itu, mau benda kecil, mau benda besar, ketika ditemukan atau digabungkan dua benda, ya maka akan menghasilkan bunyi. Ya. Kemudian sumber bunyi juga dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan atau gesekan. Seperti tadi ya, selain tepuk tangan, coba apalagi yang menghasilkan bunyi? Iya, betul. Ketika kita memukul meja, ada bunyinya enggak? Jelas ya, akan menghasilkan bunyi. Misalnya memukul meja dengan tangan, maka akan menghasilkan bunyi. Ya, kalau manusia menghasilkan bunyi tidak? Jelas menghasilkan ya. Nih seperti ibu sedang berbicara nih. Ada bunyinya, ada suaranya. Kenapa? Karena manusia itu menghasilkan bunyi karena ada pita suara di leher kita tuh ada pita suaranya ya. Alhamdulillah sekali lagi kita harus banyak bersyukur kita lahir dalam keadaan sempurna. Ketika kita berbicara ada suaranya. Tapi ada saudara kita yang di luar sana ya. Mereka tidak bisa berbicara ya tunanetra. Sehingga mau menyampaikan informasi pun harus menggunakan isyarat tangan gitu. Tapi kita bisa berbicara karena pita suara kita masih sempurna begitu ya. Kemudian selain sifat-sifat bunyi, ada juga di sini perantara bunyi ya. Perantara bunyi itu melalui apa aja? Yang pertama bunyi merambat melalui udara. Contohnya apa? Kalian tahu lonceng? Ya, saat lonceng digerakkan, maka kita akan mendengarkan bunyi lonceng. Berbeda ketika lonceng didiamkan saja, maka tidak ada suaranya. Karena apa? Karena bunyi itu merambat melalui udara. Ingat, bunyi tidak akan dapat merambat di ruang hampa udara, ya. Kemudian yang contoh lain. Nih, contoh lain yaitu ketika ada dua anak siswa atau dua siswa, kalian boleh mempraktikkan di rumah dengan kakak atau adik ya. Nah itu siapkan selang plastik kira-kira 2 meter, kemudian coba yang satunya berbicara melalui selang tersebut dan yang satunya itu mendengarkan melalui telinga kalian. Apakah suaranya akan sampai? Ya, silakan kalian boleh dicoba di rumah ya, menggunakan selang sepanjang 2 meter. Kemudian yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Coba sebutkan benda padat itu apa aja sih? Iya, meja, kursi, batu, ya, pensil, botol minum, buku. Nah, itu benda padat ya. Contoh di sini ada gambar, ada 2 siswa, yang satu sedang mendengarkan, yang satunya sedang mengetuk meja tersebut. Maka apa yang terjadi? Jika kita meletakkan telinga di atas meja, maka suara ketukan akan terdengar lebih keras. Kalian juga boleh mempraktikkan di rumah ya, kalau penasaran boleh ya. Nah itu salah satu perantara bunyi ketika melalui benda padat ya. Kalau tadi benda udara ya, kalau tadi melalui udara yaitu dengan menggunakan contohnya selang ya. Kemudian contoh lain di sini ya. Kalian boleh mempraktikkan gelas plastik 2 buah, kemudian benang kasur dan paku ya. Nanti si benang kasur tersebut dimasukkan ke dalam
gelas plastik ya. Kemudian disimpan paku di dalamnya. Itu. Minta bantuan guru nanti karena kan kita sedang daring ya. Jadi mungkin nanti kapan-kapan insya Allah kita akan praktik membuat benda ya, alat komunikasi dengan menggunakan gelas plastik 2 buah, benang kasur dan paku ya. Kemudian yang ketiga, perantara bunyi yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui zat cair. Zat cair udah pasti yaitu contohnya adalah air ya. Nah, di sini ada seorang anak. Di situ kita memasukkan corong ke dalam ember yang berisi air hingga bagian bawahnya terendam, bagian bawah corong ya maksudnya. Jika diketuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan, maka akan terdengar suara ketukan tersebut. Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu perantara bunyi melalui zat cair. Gitu. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa hubungi ibu ya. Nah, untuk pembelajaran pertemuan sekarang untuk IPA mungkin sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bermanfaat ya. Jadi, kesimpulannya bunyi adalah suara ya. Artinya sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.